Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Balik lagi bersama saya di Wendy's Notes. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang komika, pembuat film dan komposer Inggris yang terkenal pada era film bisu. The Tramp adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah industri film. Dia bergantung pada pantomim dan gerakan yang unik. Dia mulai mencari uang dengan terjun ke dunia hiburan, dan dia berhasil membuat film-film yang spektakuler yang hanya mengandalkan gerakan-gerakan saja. Dia adalah seorang yang penuh dengan kontroversi, mulai dari tuduhan sebagai komunis sampai dengan penyuka gadis-gadis belia. Pada tahun 1952, dia dilarang masuk ke Amerika atas tuduhan komunis. Dan pada akhirnya, dia memilih tinggal di Swiss sampai akhir hayatnya. Kalau mau tahu cerita selengkapnya, silakan dengar sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dulu, supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Aktor sebab bisa ini adalah Charlie Chaplin. Charlie lahir dengan nama asli Charles Spencer Chaplin pada tanggal 16 April 1889 di Walworth, London, Inggris. Ayahnya bernama Charles Chaplin. Dia adalah seorang penyanyi populer, tapi dia juga seorang peminum berat. Ibunya bernama Hannah Chaplin, dan dia adalah seorang penyanyi opera berbakat dengan nama panggung Lily Harley. Orang tua Charlie berpisah setelah Charlie lahir. Jadi Charlie dan kakak tirinya Sydney dibesarkan oleh ibunya. Karena perpisahan kedua orang tuanya, Charlie hidup dalam kemiskinan. Pada suatu hari, pada saat pertunjukan, Hannah ibunya tiba-tiba mengalami radang tenggorokan yang membuat dia tidak bisa bernyanyi. Lalu manajer produksi meminta Charlie untuk bernyanyi. Pada saat itu Charlie masih berusia 5 tahun. Lalu dia mulai bernyanyi. Tanpa disangka, ternyata penonton kagum dengan aksinya. Pada tahun 1898, ibu Charlie menderita gangguan mental dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sementara sebelum Charlie berusia 10 tahun, ayahnya juga sudah meninggal dikarenakan sakit. Charlie dan kakak tirinya banyak menghabiskan waktu mereka di rumah-rumah kerja di London. Karena mempunyai keturunan darah seni dari kedua orang tuanya, pada saat Charlie 10 tahun, dia mulai tampil menjadi aktor panggung, dan Charlie juga memiliki hobi sebagai seorang pedansa. Pada 1897, dengan menggunakan kontak ibunya, Charlie dan Sydney bergabung dengan kelompok tari Club 8 Lancashire Lads. Lalu Charlie mendapat peran kecil dalam Sherlock Holmes pada tahun 1899. Dia berperan sebagai Billy si Loper Koran.
Pada tahun 1908, ketika usia Charlie 19 tahun, dia bergabung dengan rombongan pantomim Fred Karno. Dan dari situ namanya mulai bersinar. Saat pertunjukan pantomim The Drunk dalam sketsa A Night in English Music Hall, dia mendapatkan reaksi yang positif pada tahun 1910. Pada 1913, perusahaan Fred Karno membawa Charlie pergi ke benua Amerika. Di sana Chaplin dikontrak oleh Keystone untuk tampil dalam film komedi karya Mack Sennett. Sejak saat itu Charlie melakukan improvisasi dalam pakaiannya. Dia memakai mantel yang kekecilan, celana besar, sepatu floppy, kumis, dan juga tongkat. Di film kedua Chaplin, Kid Auto Races at Venice tahun 1914, melambungkan nama Charlie dengan pesonanya sebagai The Little Tramp. Lalu Charlie mendapat sebuah tawaran untuk bergabung dengan perusahaan film Essanay pada Desember 1914. Pada 1915, Charlie menjadi suatu fenomena. Banyak pernak-pernik, kartun, dan komik yang berkaitan dengan Charlie. Pada usia 26 tahun, Charlie bergabung dengan perusahaan film Mutual dan menghasilkan film-film diantaranya 1AM tahun 1916, Vagabond tahun 1916, dan Easy Street tahun 1917. Pada 1923, melalui perusahaan film miliknya, United Artists, bekerja sama dengan Douglas Fairbanks, Mary Pickford, dan D.W. Griffith, Charlie memproduksi, menyutradarai, dan menulis 8 film dan membintangi hampir semua filmnya. Di antaranya, A Woman in Paris tahun 1923, The Gold Rush tahun 1925, The Circus tahun 1928, City Lights tahun 1931, Modern Times tahun 1936, The Great Detector tahun 1940, Monsieur Verdo tahun 1947, Limelight tahun 1952. Pada tahun 1929, dalam film The Circus, Charlie memenangkan piala Oscar pertamanya. Pada tahun 1940, Charlie menghadapi berbagai kontroversi baik dalam karyanya maupun dalam kehidupan pribadinya, dan itu berdampak pada ketenarannya. Pada film The Great Detector, Charlie menyindir Hitler, Mussolini, termasuk mengkritik Amerika Serikat karena tidak mau terlibat dalam pergolakan di Eropa. Sedangkan dalam film Monsieur Verdo tahun 1947, karir Charlie mulai goyah karena film itu ia dituduh sebagai komunis untuk kegiatan politiknya pada Perang Dunia Kedua. Tapi dengan keras dia membantahnya. Dia menyebut dirinya adalah sebagai penjaga perdamaian. Pada tahun 1952, Charlie menayangkan film Limelight di London. Dan pada tahun itu juga Charlie dilarang masuk ke Amerika Serikat oleh petugas imigrasi karena pandangan politiknya. Charlie memilih tinggal di Swiss pada Januari 1953. Dan dia menyuruh istrinya untuk menjual semua propertinya di Amerika Serikat termasuk perusahaannya. Pada tahun 1954, Charlie membuat film Eropa pertamanya, A King in New York. Dalam film itu, dia mengajak putranya Michael sebagai seorang anak yang orang tuanya adalah target FBI. Tapi film ini tidak ditayangkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1972, setelah 20 tahun dia tidak diperbolehkan masuk ke Amerika, Charlie datang ke Amerika Serikat untuk menerima penghargaan khusus di Academy Award atas karyanya. Pada tahun 1975, Charlie dianugerahi gelar ksatria oleh Ratu Elizabeth II. Meskipun dalam keadaan sakit, dia tetap datang dengan memakai kursi roda. Untuk kehidupan
kehidupan percintaan Charlie diwarnai dengan berbagai kontroversi karena dia sering berganti-ganti pasangan dan pasangannya rata-rata masih di bawah umur. Charlie menikah sebanyak 4 kali. Pada tahun 1918, Charlie menikah dengan seorang aktris, Mildred Harris, yang pada saat itu berusia 16 tahun. Sementara Chaplin 29 tahun. Mereka memiliki 1 orang putra, tapi meninggal 3 hari setelah dilahirkan. Dan pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Pada umur 35 tahun, Charlie menikah dengan Lita Grey, yang pada saat itu berusia 16 tahun. Pernikahan itu terjadi dikarenakan Lita sudah mengandung anak Chaplin. Tapi pernikahan itu hanya bertahan selama 3 tahun saja. Dan mereka memiliki 2 orang putra bernama Charles Jr. dan Sidney. Kemudian Charlie kembali menikah dengan Paulette Goddard. Mereka pertama kali bertemu ketika Paulette berusia 22 tahun. Tapi pada awalnya Paulette mengaku 17 tahun pada Charlie. Tapi mereka tetap menikah. Paulette adalah seorang mantan model busana, tapi pernikahan itu tetap tidak bertahan dan berlangsung selama 7 tahun. Pernikahan terakhir Chaplin adalah dengan Oona O'Neill. Mereka menikah pada Juni 1943. Pada saat itu O'Neill berusia 18 tahun, sedangkan Charlie 54 tahun. Usia mereka pada saat itu terpaut 36 tahun dan mereka memiliki 8 orang anak. Kabarnya Eugene O'Neill, ayahnya Oona O'Neill, menentang hubungan anaknya dengan Chaplin, tapi itu tidak merenggangkan hubungan keduanya. Pada Oktober 1977, kesehatan Chaplin menurun dan memerlukan perawatan total. Pada 25 Desember 1977, Chaplin meninggal di rumahnya dalam usia 88 tahun dan dimakamkan di Cozières-sur-Verve, Vaud, Swiss. Tapi pada 1 Maret 1978, jasadnya dicuri oleh 2 orang imigran pengangguran. Mereka adalah Roman Wardas dari Polandia dan Gancho Ganev dari Bulgaria. Mereka meminta uang tebusan ke Oona Chaplin. Pada bulan Mei 1978, kedua orang itu ditangkap oleh polisi dan jasad Chaplin ditemukan 11 pekan kemudian. Lalu Chaplin dikuburkan kembali ke pemakaman Cozières-sur-Verve, Swiss. Demikian kisah perjalanan hidup Charlie Chaplin. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Bagi yang suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke orang-orang terdekat kamu. Terima kasih.